pagi semuanya. Semoga kalian tetap sehat. Mama, papa, kakak, adik juga semua sehat-sehat ya. Gak berasa ini sudah minggu ke-8 kita beribadah secara online. Dari tanggal 22 Maret seingat kakak deh. Tapi tetap semangat ya adik-adik ya. Kita tetap bersyukur karena dalam kondisi seperti ini tidak mengurangi kesempatan kita untuk beribadah walaupun secara online. Oke, sebentar lagi kita akan memulai ibadah hari Minggu Persekutuan Teruna secara online ini. Untuk itu kakak menghimbau adik-adik semua agar dapat mengambil sikap yang baik selayaknya kalau kita mau beribadah seperti biasa. Jadi mohon semua handphone di silent dan handphonenya jangan dipakai untuk WhatsAppan atau untuk browsing-browsing dulu ya. Kita pakai handphonenya untuk bisa lihat ibadah hari ini. Nah, sebelum kita memulai, ada baiknya kita fokuskan hati dan pikiran kita kepada Tuhan. Dan mari kita sama-sama ambil waktu untuk bersaat teduh. Saat teduh dimulai. Sobat Teruna terkasih, dengan penuh sukacita marilah kita menghadap Tuhan dengan bernyanyi nyanyian pujian dari Gita Bakti 18. Marilah bernyanyi puji Tuhan. Marilah bernyanyi puji Tuhan, bunyikan seruling dan sesando, pujilah Dia di atas tatanya yang mulia, puji Dia hai segala yang bernafas, pujilah Tuhan yang maha tinggi dan maha kuasa, pujilah Tuhan yang maha kasih dan murah hati, kepada Dia berilah hormat dan kemuliaan, pujilah Dia segala yang bernafas. Tuhan Allah, Bapa di dalam surga, terima kasih banyak. Kami sangat bersyukur atas penyertaan Tuhan dalam kehidupan kami setiap detiknya hingga saat ini Tuhan. Kami percaya semua yang kami alami ini adalah bagian dari rencana Tuhan. Dan kami percaya rencana Tuhan pasti membawa damai sejahtera dan sukacita. Tuhan, di hari ini kami juga bersyukur Kau izinkan kami untuk beribadah IHMPT Tuhan secara online. Kiranya ibadah ini dapat berjalan dengan baik hingga akhir. Kiranya Kau berkati semua kakak-kakak lain yang terlibat, anak-anak lain yang terlibat dalam ibadah ini, supaya dapat menjalankan tugasnya dengan baik tanpa kurang satu apapun. Kami juga berdoa untuk adik-adik Tuhan, agar dapat mengikuti ibadah IHMPT di hari ini dengan baik. Tuhan Yesus, kami mohon berikan kami hikmat dan kebijaksanaan, supaya kami mengerti akan firman yang akan kami dengar, dan kami bisa menjalani kehidupan kami sehari-hari. Tuhan Yesus, berkati ibadah ini dari awal, pertengahan hingga akhir. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Pujilah Tuhan karena Dia memang layak untuk dipuji. Marilah kita kembali memujinya lewat nyanyian Gita Bakti 18. Marilah bernyanyi puji Tuhan, ayatnya yang kedua sebelum kita masuk dalam pelayanan firman. Marilah bernyanyi sukacita, pukul tepung dan kolintang, pujilah Dia, agungkan Tuhan semesta alam,
semuanya, apa kabarnya nih? Semuanya sehat-sehat aja kan? Sekarang itu udah di minggu ke-7, kita berada di rumah aja untuk membantu pemerintah memutus rantai penyebaran COVID-19. Nah, kakak berharap adik-adik selama di rumah aja punya kegiatan yang baru, yang positif, mengembangin bakat adik-adik atau lain sebagainya, supaya saat adik-adik kembali ke kegiatan normal yang biasanya adik-adik lakuin di tengah-tengah masyarakat, adik-adik udah bisa menjadi pribadi yang baru, menginspirasi, dan menjadi berkat untuk orang-orang di sekeliling adik-adik. Nah, sekarang Minggu 20 Mei 2020 kita tetap mengadakan IHMPT secara online, tapi kalau mau IHMPT secara online itu adik-adik makanya tetap semangat sama seperti IHMPT di gereja. Oke? Yuk, sekarang kita mau berdoa. Kita mau minta pertolongan Tuhan, bimbingan Tuhan Yesus sama ibadah dan selama pembacaan firman hari ini. Kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, Tuhan Yesus yang sangat baik, hari ini kami sudah siap untuk mendengarkan firman-Mu Tuhan Yesus. Tuhan, datanglah dan hadirlah di tengah-tengah kami, bimbinglah kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya Tuhan Yesus, agar apa yang Kau sampaikan melalui firman-Mu dapat kami mengerti dan dapat kami terapkan di kehidupan kami sehari-hari. Tuhan Yesus, inilah doa kami Tuhan. Amin. Yuk, sekarang kita buka Alkitabnya. Kita buka dari 1 Korintus 4. 1 Korintus 4 ayat 6-13. Udah semuanya? 1 Korintus 4 ayat 13. Yuk. 1 Korintus 4 ayat 6-13 di bawah judul Rendahkanlah Dirimu. Saudara-saudara, kata-kata ini aku kenakan pada diriku sendiri dan pada Apolos, karena kamu, supaya dari teladan kami kamu belajar apakah artinya ungkapan jangan melampaui yang ada tertulis, supaya jangan ada di antara kamu yang menyombongkan diri dengan jalan mengutamakan yang satu daripada yang lain. Sebab siapakah yang menganggap engkau begitu penting, dan apakah yang engkau punyai yang tidak engkau terima? Dan jika engkau memang menerimanya, mengapa engkau memegahkan diri seolah-olah engkau tidak menerimanya? Kamu telah kenyang, kamu telah menjadi kaya, tanpa kami kamu telah menjadi raja. Alangkah baiknya kalau benar demikian, bahwa kamu telah menjadi raja, sehingga kami pun turut menjadi raja denganmu. Sebab menurut pendapatku, Allah memberikan kepada kami, pada rasul, tempat yang paling rendah, sama seperti orang-orang yang telah dijatuhi hukuman mati. Sebab kami telah menjadi tontonan bagi dunia, bagi malaikat-malaikat dan bagi manusia. Kami bodoh oleh karena Kristus, tetapi kamu arif dalam Kristus. Kami lemah, tetapi kamu kuat. Kamu mulia, tetapi kami hina. Sampai pada saat ini kami lapar, haus, telanjang, dipukul, dan hidup mengembara. Kami melakukan pekerjaan tangan yang berat. Kalau kami dimaki, kami memberkati. Kalau kami dianiaya, kami sabar. Kalau kami difitnah, kami tetap menjawab dengan ramah. Kami telah menjadi sama dengan sampah dunia, sama dengan kotoran dari segala sesuatu sampai pada saat ini. Sedemikian jauh pembacaan Alkitab kita. Terpujilah Allah, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Nah, adik-adik, sebelum
sebelum kakak mulai firmannya, kakak mau adik-adik nonton satu video dari kakak. This is R1. 哎，要补那个啊？I don't care，你喺度骗我卡？What's your number？黑田都drive R1 is not a happy man. Tissue check, tissue. No. He's not really blind one. Boss, potong rumput. Eh, 老婆，黑色公司。 And no one ever escapes his judgmental eye. I send you to school for what? To fail? Go study. Dinner late again. What kind of wife? Yes, Ah Wong has issues, and he's never happy because he only sees things his way. Kejadian yang aneh di seluruh kawasan lembah. But one day, something strange happened. You'll never believe it. Ah Wong gets a visit from his younger self. I know you. I know you did this. Whatever you want, I'm not interested. So, go away. Not until I show you something. Now, you're going to show me a... Just watch. You see this uncle? He lost his wife the night before. How I know? He never tell me. And this uncle, he never sell tissues for himself only. Him, that day is his daughter's birthday. Now it's over. And our boy, what he's going through, you had no idea. And the love of your life. Dinner late again. What kind of wife? Enough. One more video, please. Why are you reminding me of this? Why? Because we can be happy. And that can only happen when you reach out to others. Trust me. Boy? Boy? Huh? Yes, Pa. What are you doing? I'm watching anime. Can I see? Sure. Do you know, I'm also manga fan when I young. Really? Yeah. You? Manga? Uh-huh. Ah, look at that. Ah Wong is actually smiling. All it took was a little step to reach out to others. So we've come to the end of this story with a message to share. And it's this. We're never truly free until we are free from our own judgment. And that can only happen when we open our hearts to those around. Gimana videonya adik-adik? Oke. Di video itu kita sama-sama lihat bahwa ada seorang ayah yang setiap hari kerjaannya tuh marah-marah terus. Bukan cuma kepada keluarganya sendiri, tapi terhadap orang lain juga. Sedangkan orang lain yang di dalam video itu mempunyai permasalahannya sendiri. Seperti tadi kita lihat ada tukang potong rumput yang bekerja hari itu untuk kasih gift ulang tahun kepada anaknya yang sedang ulang tahun. Terus ada lagi seorang
tunanetra yang berjualan tisu. Dia berjualan bukan untuk dirinya sendiri, bukan untuk menghidupi dirinya sendiri, tapi untuk menghidupi istrinya yang ada di rumah. Lalu ada juga seorang kakek-kakek yang gak sengaja menabrak mobil si ayah. Dia dalam keadaan duka setelah ditinggal istrinya, dan si ayah langsung marah-marah kepada si kakek tersebut tanpa melihat kesedihan si kakek itu. Terus ada juga anaknya laki-laki pulang sekolah diomelin, sedangkan anaknya sedang patah hati. Terus istrinya dibilang lamban dalam bekerja, sedangkan istrinya dalam 1 hari itu sudah melakukan pekerjaan membersihkan rumah dan lainnya. Si ayah ini tidak bisa mengontrol emosinya. Nah, kita sebagai anak Tuhan, kita diajari untuk mengasihi orang lain, bukan cuma mengasihi diri kita sendiri. Semua orang lain itu punya permasalahannya masing-masing, punya kesedihannya masing, dan punya harapannya masing-masing. Nah, baiknya kita juga melihat itu kepada orang lain. Kita nggak boleh egois, kita hanya mementingkan diri kita sendiri, tapi kita juga harus melihat orang lain dengan cara apa? Merendahkan hati kita, menegur orang lain dengan kasih. Sama seperti yang dikatakan Rasul Paulus dalam 1 Korintus 4 ayat 6-13. Rasul Paulus mengajarkan kita untuk rendah hati dan menegur orang lain dengan kasih. Sekarang kakak mau cerita tentang Rasul Paulus saat berada di jemaat Korintus. 1 Korintus 4 ayat 6-13. Cerita tentang Rasul Paulus. Sejak Rasul Paulus bertobat dan percaya kepada Tuhan Yesus, Rasul Paulus menjadi sangat gigih dalam pelayanan dan pengkabaran Injil. Rasul Paulus mulai mengabarkan Injil kurang lebih 18 bulan di jemaat Korintus. Nah, pada saat itu juga, selama itu terbentuklah jemaat baru di Korintus. Setelah terbentuk jemaat di Korintus, Rasul Paulus mulai mempersiapkan diri untuk pengkabaran Injil atau pelayanan di luar wilayah Korintus. Nah, setelah ditinggal oleh Rasul Paulus, jemaat-jemaat di Korintus mulai dihadapkan pada masalah-masalah jemaat baru atau jemaat mula-mula. Nah, permasalahan itu mengancam persekutuan atau persatuan jemaat di Korintus yang mengakibatkan pada perpecahan di antara mereka. Pada saat itu juga Rasul Paulus mendengar dan mengetahui permasalahan yang ada di Korintus, bahwa ada perselisihan di antara jemaat. Kalau ada beberapa kelompok yang saling menyombongkan dirinya, merasa hebat terhadap dirinya, mempunyai harta, jabatan, dan lain-lain, dan mengabaikan orang-orang kecil yang tidak punya sesuatu yang dapat dibanggakan. Nah, dalam pembacaan ini, jemaat di Korintus juga mempertanyakan tentang kerasulan atau jabatan Paulus. Kenapa? Karena di Korintus ada seorang atau tokoh penginjil baru yang bernama Apolos, yang juga melayani jemaat untuk meneruskan pelayanan Paulus. Nah, di sini juga Paulus menjelaskan atau Paulus berusaha meluruskan kesalahpahaman di antara jemaat dengan begitu rendah hati, tanpa sedikit pun menyalahkan jemaat di Korintus ataupun Apolos. Adik-adik, di pembacaan kali ini Rasul Paulus mengajarkan kita untuk tetap saling rendah hati, dan mengajarkan kita juga untuk menegur orang lain dengan penuh kasih. Kenapa? Karena Tuhan mengajarkan kita untuk saling mengasihi orang lain, oleh sebab itu kita harus tetap menjadi kasih. Memiliki sikap yang rendah hati. Pasti sikap rendah hati itu untuk menjadi rendah hati itu sebenarnya syaratnya susah banget ya adik-adik. Kenapa? Karena
Rendah hati itu berarti kita harus menerima orang lain, mendengarkan orang lain, mengapresiasi orang lain, dan itu harus dengan tulus, nggak boleh cuman di mulut aja, even itu sekalipun sama orang yang kita sebelin, karena hal tersebut biasanya bertentangan dengan sifat kita yang kita tuh pengennya jadi nomor satu dalam segala hal, dielu-elukan, dipuji, disanjung, terus tanpa melihat orang lain, atau orang lain yang harus memuji kita, atau orang lain yang harus baik sama kita tanpa kita harus baik sama orang lain. Nah, di sini Rasul Paulus juga melalui suratnya kepada jemaat di Korintus mengajarkan kepada kita perlunya memiliki rasa rendah hati. Paulus mengenal jemaat ini karena dia pernah tinggal dan melayani di jemaat Korintus itu selama 18 bulan. Konflik yang terjadi di jemaat di Korintus itu salah satunya disebabkan adanya sikap kesombongan dan pementingan diri sendiri atau pementingan antar kelompok mereka. Sebenarnya Paulus tidak mau membandingkan dirinya dengan Apolos atau siapapun, khususnya tentang siapa di antara mereka yang paling besar dalam hal pengkabaran Injil. Bahkan ketika jemaat tidak menghargai Paulus sebagai rasul yang pernah melayani mereka, dia pun tidak mempermasalahkan. Nah, adik-adik boleh cek di ayat 9. Di ayat 9 dikatakan bahwa Rasul Paulus mengatakan bahwa ketika dia dipilih menjadi rasul, Allah memberikan kepada kami para rasul tempat yang paling rendah sama dengan orang yang telah dijatuhi hukuman mati. Sebab kami telah menjadi tontonan bagi dunia, bagi malaikat-malaikat, dan bagi manusia. Intinya, dalam sebuah pelayanan itu tidak mencari pujian, gak mencari siapa yang harus direndahkan atau ditinggikan, tapi kita dalam pelayanan atau dalam kehidupan bermasyarakat, kita harus selalu rendah hati dan penuh kasih. Nah, sekarang apa sih menegur dengan kasih itu? Adik-adik pernah gak sih ngelihat orang yang melakukan kesalahan yang tidak sesuai norma atau yang merugikan orang lain? Kalau adik-adik lihat perbuatan seperti itu atau orang yang melakukan perbuatan seperti itu, apa yang adik-adik lakukan? Pastinya menegur dong. Gak kan? Gak ada yang ngebiarin aja kan? Ya, sebaiknya kita menegur orang itu. Tapi apakah kita harus menegurnya dengan marah-marah, dengan emosi, atau menjelek-jelekannya di depan orang lain? Dan kayak gitu? Enggak ya. Sebaiknya kita juga nggak melakukan seperti itu ya, nggak melakukan peneguran yang di depan orang lain sambil marah-marah atau mengejek-ngejek. Menegur adalah salah satu tindakan yang menandakan bahwa kita peduli terhadap seseorang atau orang tersebut. Hari ini kita belajar cara menegur yang bijak. Sebagai manusia, kita cenderung menegur orang dengan cara yang belum tepat, dengan cara menghakimi atau dengan cara menyudutkan. Contohnya, di sini kakak ngambil contoh, ada seorang ibu yang mempunyai 2 anak. Anak yang pertama, dia tuh sangat berprestasi di bidang akademik, dan anak yang keduanya kurang berprestasi di dalam akademik. Nah, suatu ketika kedua anak itu sudah mendapatkan nilai rapot dari sekolahnya. Si ibu bangga dong dengan anak yang pertama, kakaknya, karena mendapatkan hasil yang baik di bidang akademik, sedangkan adiknya tidak. Nah, ibu itu tidak sengaja mengeluarkan kata-kata, nih seperti kakak kamu dong, nilainya lebih baik dari kamu. Adik-adik ada yang nggak seperti itu? Pasti kesel banget kan kalau digituin. Atau contoh lain, nyontek kerjaan kalian
tanpa rasa bersalah, sedangkan kalian udah mengerjakannya semalam suntuk, susah payah. Pasti ada rasa kesel di dalam hati kalian yang bikin tuh kadang-kadang sebel dan marah, jadi ngebuat kita tuh jadi mengutuk orang lain, jadi menyudutkan mereka, bahkan ada yang sambil menyindir di depan orang lain, dan membuat si teman kalian yang nyontek itu jadi merasa terkucilkan atau jadi percaya dirinya hilang. Mungkin sebenarnya tujuannya baik untuk memotivasi atau mengingatkan orang yang salah itu supaya dia bisa melakukan yang lebih baik lagi, atau dia mengingatkan kamu salah loh. Namun cara kita juga salah mengingatkan mereka. Kita ngingetinnya bukan hanya menyindir, kadang-kadang kalau misalnya kita lepas kontrol tuh kita bisa aja langsung marah-marah sambil nunjuk-nunjuk gitu. Ada yang kayak gitu ya. Di sini kakak setuju adik-adik menegur orang lain, atau menasihati orang lain. Kenapa? Karena zaman sekarang tuh kayaknya udah banyak banget yang gak peduli sama orang-orang di sekelilingnya, atau biasanya yang dibilang tuh antisosial. Nah, kakak mau adik-adik bisa menegur orang lain atau teman adik-adik yang salah atau menasehatinya, tapi menegurnya dengan dasar atau dengan landasan kasih, dengan harapan kita mau orang tersebut itu bisa berubah, tidak melakukan kesalahannya lagi yang merugikan orang lain. Sama seperti Rasul Paulus. Kenapa? Karena setiap orang tuh pada dasarnya mempunyai sifat positif dan sifat negatif. Kita harus mengembangkan sifat positif kita untuk menutupi sifat negatif kita. Yuk, sekarang kita harus kembangin sikap positif kita. Kita harus care sama orang lain, kita harus rendah hati sama orang lain, kita menegur dengan kasih, nggak marah-marah, nggak sombong. Supaya kenapa? Biar kita bisa bertumbuh di dalam Tuhan dan kita bisa menjadi terang bagi sesama kita. Amin. Sobat Teruna terkasih, setelah kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita meresponinya dengan mengangkat nyanyian pujian dari Gita Bakti 117, Ajar Kami Melakukan Firman-Mu. Kita masuk dalam doa syafaat. Mari kita berdoa. Tuhan, Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan tinggi di surga, pada saat ini kami ingin berdoa untuk bangsa dan negara Indonesia yang tercinta. Di tengah-tengah wabah COVID-19 ini, kami berdoa kepadamu ya Bapa,
Kiranya Engkau memberikan pertolongan-Mu kepada kami semua dalam menghadapi wabah COVID-19 ini, terutama di dalam permasalahan ekonomi kami. Ada yang penghasilannya berkurang, bahkan ada yang kehilangan pekerjaannya. Engkau berkati kami semua ya Bapa, agar kami mampu menemukan jalan yang terbaik untuk menyelesaikan permasalahan kami ini. Dan pada saat ini juga kami ingin berdoa untuk para tim medis yang ada. Engkau urapi mereka ya Bapa, agar dengan ketulusannya mereka mampu menyembuhkan para pasien yang terkena COVID-19. Kami juga bersyukur ya Bapa, karena angka kesembuhan COVID-19 di Indonesia semakin meningkat. Kiranya ini dapat terus terjadi sampai tidak ada lagi pasien yang terkena COVID-19. Ya Tuhan, dengarkanlah doa kami. Tuhan, kami mau berdoa untuk gereja-gereja yang ada di seluruh dunia ini Tuhan, terutama gereja GPB Sawangan. Tuhan, tolong lindungi dan berkati setiap gereja yang ada di dunia ini, agar dapat terus melaksanakan program kerja dan anggaran yang sesuai dengan kondisi negara dan masyarakat pada saat ini. Tuhan, kuatkanlah dan sertailah gerejamu dalam ajaran iman dan moral yang murni sesuai dengan kebenaran-Mu. Berikanlah kepada umat-Mu keteguhan untuk melaksanakan ibadah dengan hati yang tulus. Limpahkanlah selalu kepada gerejamu suatu pertumbuhan secara geografis maupun rohani. Tuhan, pada saat ini untuk sementara waktu, kami umat-Mu tidak bisa melaksanakan ibadah bersama di gerejamu Tuhan, dikarenakan pandemi COVID-19 yang sudah menyebar di seluruh dunia ini. Tuhan, walaupun begitu, kami tetap melaksanakan ibadah sesuai dengan kehendak-Mu di rumah kami masing-masing. Walaupun secara online, Tuhan tolong hadir dan sertai setiap ibadah yang kami lakukan agar menjadi berkat untuk hidup kami sehari-hari. Tuhan, dengarkanlah doa kami. Ya Tuhan, sekarang kami mau berdoa untuk persekutuan Truna ini Tuhan. Berkati persekutuan Truna ini Tuhan, agar senantiasa selalu dalam penyertaan-Mu. Tuhan, kami juga mau berdoa untuk kakak layan yang selalu memberikan pelayanan kepada kami. Berkati mereka agar tetap sehat dan semangat dalam melayani-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, dengarlah doa kami. Ya Tuhan, sekarang kami ingin berdoa untuk teman-teman teruna kami yang berulang tahun di minggu ini. Berikan mereka hikmat, kesehatan, kepintaran, dan takut akan-Mu, agar mereka yang berulang tahun dapat menjadi terang dan garam di dunia ini. Ya Tuhan, tidak lupa juga kami ingin berdoa untuk proses belajar maupun ujian online di tengah masa pandemi ini. Kau berkati Tuhan agar proses ini dapat berjalan efektif dengan seturut dengan kehendak-Mu saja. Kepadamu kami berdoa, dengarlah doa kami. Selamat pagi ya Tuhan, sekarang kami juga akan berdoa Tuhan untuk keluarga kami ya Tuhan. Kiranya Engkau mau memberkati keluarga kami ya Tuhan. Berikanlah kami perlindungan dan kesehatan daripada-Mu saja Tuhan. Berikanlah kami berkat yang cukup untuk kami juga ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, dengar doa kami. Bapa yang baik, inilah semua rangkaian doa kami. Engkau jawab sesuai dengan kehendak-Mu yang terbaik bagi kami. Doa ini kami alaskan hanya di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Sampai
Sobat Teruna, kembalilah ke dalam kehidupanmu sehari-hari dan lakukanlah firman Tuhan yang telah kamu dengar. Jadilah saluran berkat dimanapun kamu berada, sehingga pribadi Kristus makin terlihat di dalam dirimu. Untuk mengakhiri ibadah pada hari ini, marilah kita bernyanyi dari Gita Bakti 284, di jalan hidup yang lebar sempit. Di jalan hidup yang lebar sempit, orang sedih mengerang. Tolong mereka yang dalam gelap, bawalah sinar terang. Pakailah aku jalan berkat-Mu, memancarkan cahaya-Mu. Buatlah aku saluran berkat bagi siapa yang risau penuh. Seperti Tuhan memberi padamu dan mengasihi Dikau. Beri bantuanmu di mana perlu, Yesus mengutus Engkau. Pakailah aku jalan berkat-Mu, memancarkan cahaya-Mu. Buatlah aku saluran berkat bagi siapa yang risau penuh. Kita berdoa. Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, kami berterima kasih bahwa dalam kesempatan ibadah hari Minggu, persekutuan teruna kami pada pagi hari ini, kami boleh sampai pada penghujung ibadah ini. Kami percaya bahwa firman Tuhan yang telah kami dengar dapat kami renungkan, kami pahami, dan dapat kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Tuhan sertai kami, Tuhan lindungi kami, berikan kesehatan, kekuatan bagi kami. Juga bagi kakak-kakak layan, dimanapun mereka berada. Tuhan sertai mereka. Tuhan berkati kami dengan keluarga kami, lindung dan jaga kami. Terima kasih Tuhan. Adik-adik teruna, arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia dari Allah Bapa dan Putranya Yesus Kristus, serta pertolongan Roh Kudus menyertai adik-adik dari sekarang
sampai selama-lamanya.